Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sendiri Anissa Dewi dan rekan saya Ayu Camelia Rahma dan Rudiana Mafula ingin menjelaskan tentang materi materialitas dan risiko audit. Next you. Yang pertama yaitu konsep materialitas. Materialitas sendiri yaitu besarnya suatu pengabaian atau salah satu informasi akuntansi yang di luar kendala di sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah satu tersebut. Next. Tingkat auditor dalam menilai materialitas. Yang pertama yaitu tingkat laporan keuangan. Pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tingkat saldo akun, yaitu auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran sebab dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan kemungkinan salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu. Manajemen, reputasi manajemen dan keahlian akuntansi. Yang keenam, dampak dari pengembangan teknologi pada operasi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Rudiana Mafula. Hal-hal yang hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik. Yang pertama, akun-akun atau transaksi yang sulit untuk diaudit. Yang kedua, masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan. Yang ketiga, kerentanan terhadap penyalahgunaan. Yang keempat, kompleksitas perhitungan. Yang kelima, luas pertimbangan yang berkaitan dengan asersi. Yang keenam, sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji yang terdeteksi dalam audit sebelumnya. Yang terakhir, sensitivitas dari penilaian faktor-faktor ekonomi. Next. Ayo next. Bentar, lemot. Sudah ya? Belum, Pak. Dia mana kok? Masih lemot. Oh ya. Kelihatan di? Belum. Hah? Google Meet-mu yang buat share screen itu keluar yuk. Coba gabung lagi. Karena PPT-nya nggak bisa keluar, dibaca aja.
Oh iya Pak. Udah bisa tadi. Lanjut aja Kelihatan dibaca PPT-nya. Dibaca yuk, gak apa-apa, gak iso PPT ini. Oh, ini bisa. Iya. Oh itu bisa. Oke, bisa. Lanjut. Baca di Resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Pengendalian intern yang efektif atas suatu asersi akan mengurangi resiko pengendalian. Sementara pengendalian intern yang tidak efektif meningkatkan resiko pengendalian. Resiko pengendalian tidak dapat ditetapkan nol karena pengendalian intern tidak dapat menyediakan keyakinan yang lengkap bahwa semua salah saji yang material akan dicegah atau dideteksi. Secara normal, auditor menentukan penilaian. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Penilaian tingkat yang direncanakan didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai efektivitas dari rancangan dan pengoperasian bagian pengendalian intern klien yang relevan. Tingkat risiko pengendalian aktual ditentukan untuk setiap asersi berdasarkan bukti yang diperoleh dari studi dan evaluasi pengendalian intern klien selama pekerjaan dalam tahap pengujian pada audit berjalan. Resiko deteksi. Resiko deteksi yaitu resiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang dalam suatu asersi. Resiko deteksi dapat menyatakan sebagai suatu kombinasi dari resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci. Resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di forum chat. Oke, terima kasih. Kelompok 2 prestasinya cukup baik, bisa diterima, dan penyajian PPT-nya dan nilai presentasi B. Ya, jadi pegangan nilai prestasi Anda nilai ada di posisi B, dan sedikit saya jelaskan, memang bahasa di dalam materialitas atau risiko ini dua-duanya terkait, ya, dan khususnya materialitas untuk pemeriksaan laporan keuangan itu memang perlu dipergunakan. Nah, yang paling gamblang tadi ada yang janjikan sekian persen dari ini, sekian persen dari ini, dari penjualan, dari total aktiva. Itu jadi pedoman atau jadi ancar-ancar apakah itu dihitung dari total aset atau dari total penjualan. Nah, kenapa tadi ada pertimbangan kalau total penjualan lebih besar? Karena gini, dalam satu laporan keuangan itu total aset, total seluruh kekayaan, kadang-kadang kita berpikir lebih besar dari penjualan. Ya, padahal dalam satu kondisi total penjualan bisa melebihi total aset. Ya, memang secara umum total aset, total kekayaan itu
rata-rata lebih besar dari total sale ya yang ada di laporan laba rugi. Cuma dalam kondisi tertentu bisa juga total penjualan bisa melebihi total aset. Ya makanya kadang-kadang juga dihitung dari sekian persen dari total penjualan kalau total penjualannya sangat tinggi. Nah, itu ancar-ancar untuk menentukan materialitas. Nah, di situ walaupun ada di bawah asumsi pengabaian, juga tidak lepas kita juga memperhitungkan hal-hal yang lain. Kita lihat apakah itu dari segi kuantitas atau dari segi kualitas. Memang kalau Anda membayangkan bahasa ini agak sulit, ya. Tapi kalau kita berpraktek baru tahu, ya. Dengan materialitas itu setiap kantor akuntan dia harus punya pedomannya pakai apa. Dari perhitungan yang tadi, apakah 0,5% dari total sale, ya, apakah 1% dari total aset, itu yang menjadi pertimbangan itu pihak auditor sendiri. Hanya untuk menentukan apakah kalau angka temuan dalam pemeriksaan ada suatu kondisi salah saji, entah itu salah total, entah itu dalam transaksinya ada yang tidak beres. Nah, Anda lihat dari konsep hitungan tadi, ya. Jadi maka saya jelaskan materialitas ini supaya Anda gampang, ya. Bayangkan ke Anda sendiri, ya. Anda sendiri punya masalah, ya. Masalah itu apakah Anda abaikan, nggak kamu reken, atau Anda abaikan, perlu diselesaikan, itu yang tahu Anda sendiri. Nah, itu materialitas, ya. Jadi yang tahu Anda sendiri. Nah, tapi kalau akuntan itu sudah ada dasar perhitungannya. Konsepnya pakai yang mana, itu harus nanti ditulis di dalam kertas kerja. Jadi, sedangkan hitungan itu belum tentu tepat, tapi paling tidak kita sudah punya ancar-ancar. Ya, ini suatu contoh ya. Ini maaf, ada semua remaja, entah sudah pernah berpacaran atau tidak, ya, atau ada punya pilihan. Nah, itulah Anda bicara materialitas. Kalau Anda punya pilihan, jelas Anda punya ancar-ancar. Oh, saya yang perempuan, saya ingin pria yang gagah, pria yang tinggi, pria yang berkumis, pria yang actionnya menarik. Nah, itu mesti punya semua. Salah satu dengan jalan tidak sama. Nah, begitu Anda suatu saat ketemu seorang pria, ya, yang menurut selera Anda tuh masuk, cuma nggak masuk total. Nah, disitulah Anda akan berpikir, ini saya terima nggak ya? Nah, disitulah bicara materialitas. Ya, jadi materialitas itu bisa diukur dari kebiasaan kita pribadi. Ya, terus kedua, Anda punya pacar, terus ada isu, wah, cowokmu itu kemarin gantian sama si A. Nah, Anda akhirnya apa? Itu satu problem, karena itu temuan. Nah, gimana Anda akan bertindak? Apa Anda abaikan paling itu temannya? Nah, kalau Anda pikir, wah ini bahaya sekali ini, nah berarti Anda harus cari, ya, itu benar atau tidak. Gimana langkah saya kalau itu betul? Itu namanya konsep materialitas. Penting atau tidaknya suatu temuan itu Anda abaikan atau Anda telusuri, ya. Jadi itu yang memang kalau kita bicara di audit, kan Anda tidak malah audit, ya. Jadi Anda bingung, itu bahasanya apa yang dimaksud. Nah, makanya saya kembalikan ke Anda, ya. Anda menemukan satu problem, masalah, apakah
itu Anda abaikan atau Anda telusuri lebih lanjut, ya, cari teman tersebut apakah harus Anda telusuri, ya seperti kasus yang tadi, ya itu pasti setiap kondisi macam-macam, ya. Kadang-kadang Anda ketemu dua pilihan, dua-dua sama masuk, Anda bingung yang mana ini ya. Nah ini itu pasti nggak bisa dibohongi. Nah, disitulah bicara materialitas. Karena Anda berpikir, wah masih uangnya gagah, ya toh, uangnya setil, untuk apa pribadinya nggak bisa dipercaya. Kayaknya kok bawa-bawa playboy. Nah, ini pertimbangan. Oh saya tak milih satu ini. Itulah penentuan di dalam hal materialitas, ya. Nah, terus yang kedua, risiko. Materialitas tadi akan terkait, risiko terkait dengan materialitas tadi, pertimbangan Anda, ya, pertimbangan Anda untuk, karena nanti akhir pemeriksaan itu ada yang namanya opini. Nah, sebentar lagi materi opini saya berikan. Nah, di situ loh, opini itu nanti ada 4. Kalau Anda lihat tangan saya ini, jadi ini paling baik, the best, kurang baik, tidak baik, dan sangat jelek. Nah, satu sama lain ini orang Manado bilang beda-beda tipis. Makanya tadi apa? Materialitas tadi akan mempunyai risiko pemilihan di dalam opini. Nah, jadi itulah sekedar saya berikan. Nah, nanti tolong PPT yang tadi dikirim ke saya, yang kelompok 2 ya, dikirim ke saya. Oke, kita masuk ke materi yang saya kirim. Sudah masuk ya? Sudah. Saya kirim. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lihat dulu yang bentuk opini di 6A. Nah, seperti kita tahu ya, bahwa di dalam auditor ekstern, saya tidak bicara intern, ekstern, kalau intern tidak membuat opini, ya. Dari hasil pemeriksaan, dia akan menyusun laporan akuntan. Nah, sedikit Anda catat, ya. Laporan akuntan itu ada 2 bentuk. Nah, silakan dicatat. Laporan bentuk pendek atau short form report, ya. Yang satunya bentuk panjang atau long form report. Ya, jadi laporan akuntan nanti akan ada 2 bentuk yang dikeluarkan oleh auditor. Apakah dia mengeluarkan bentuk short form report, ya, dan satunya long form report, laporan bentuk pendek dan laporan bentuk panjang. Nah, bentuk panjang itu maksudnya kondisi dari laporan tersebut, itu yang perbedaan dari bentuk pendek dan panjang. Jangan seperti Anda lihat di akuntansi, buku besar, bukan bukunya besar ya. Ya sama, buku besar dengan buku batu, bentuknya sama, lebarnya sama. Jadi karena Anda bilang buku besar, terus bukunya anggap Anda besar, bukan. Nah, laporan bentuk pendek dan panjang, bukan satunya pendek, satunya panjang, beda ya. Nah, karena gini, di laporan akuntan itu umum kita ada bentuk pendek dan bentuk panjang. Nah, kalau bentuk pendek itu terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 4. Kalau bentuk panjang, bab 1 sampai dengan bab 4 itu sama, hanya nanti ditambah dengan bab 5. Ya, saya ulangi kembali, bentuk pendek dan bentuk panjang sama dari bab 1 sampai dengan 4, dua-dua itu sama, hanya kalau bentuk panjang ada tambahan bab 5. Ya.
Jadi perbedaannya hanya di bab 5. Nah, sekarang kita lihat di bab 1, di 8 anggota itu berisi opini. Berisi lembar atau opini. Ya. Bab 2 itu berisi laporan keuangan yang diaudit. Tapi dalam pemahaman setelah diaudit, bukan menurut perusahaan, tapi setelah diaudit. Kenapa? Karena bisa juga hasil audit itu yang pertama, laporan menurut perusahaan tidak berubah, laporan keuangannya. Yang kedua, mungkin laporan keuangan berubah sedikit, karena nanti ada temuan atau opini, jurnal yang dikeluarkan menurut auditor. Ya. Yang ketiga, itu berisi catatan atas laporan keuangan. Ya, yang kita dengar KALAK, ya, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, itu berisi perincian atau penjelasan detail dari bab 2. Ya kan? Short dan long form sama, 1 sama dengan 4. Nah, sekarang saya kira kalau laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, nah itu masuk di bab 2. Nah, di bab 3 itu berisi catatan atau penjelasan atas laporan keuangan. Apa yang dijelaskan? Metode seperti di piutang, cadangan dibentuk dari mana? Apakah dari saldo piutang atau dari total sale atau dari agent schedule? Ya, yang Anda dapatkan waktu AKM. Nah, yang kedua mungkin persediaan. Dia menggunakan metode apakah fisik atau virtual, ya. Terus menggunakan FIFO, LIFO atau average. Itu yang masuk di penjelasan, ya. Terus di atas tetap, ya. Dia penyusutannya menggunakan metode apa? Apakah metode garis lurus atau metode saldo buku menurun? Ya, jam, ya, untuk penyusutan, kalau mesin. Nah, itu dijelaskan. Terus kalau sebelah kredit ada hutang atau hutang bank, itu dijelaskan, ya. Pinjaman dari bank mana, jaminannya apa, bunganya berapa persen, jenis pinjamannya apa, modal kerja apa investasi, ya toh. Terus bunganya berapa yang harus dibayar, jangka waktunya sampai kapan, itu yang menyangkut tentang hutang bank harus dijelaskan. Nah, terus di modal, apakah ada saham biasa, ada saham preferen, atau mungkin semua hanya saham biasa. Itu dijelaskan di catatan atau laporan keuangan. Nah, kalau 4 itu perincian. Ya, perinciannya apa? Contoh gini, kalau Anda lihat di persediaan, dia diperinci. Ya, umpama ini industri, bahan bakunya berapa, work in prosesnya berapa, terus bahan pembantunya berapa, terus finish good, barang jadinya berapa, itu diperinci. Ya, karena di neraca hanya terlihat persediaan. Terus nanti kalau Anda hanya baca persediaan 10 miliar, persediaan apa? Nah, berarti diperinci. Bahan baku WIP berapa, terus bahan pembantu berapa, barang jadinya berapa. Itu masuk contoh di bab 4. Atau piutang. Ya. Piutang, kalau di situ di neraca hanya ada piutang, karena piutang itu mungkin ada piutang dagang, atau piutang saha, ada piutang karyawan, ada piutang lain-lain. Nah, itu dijelaskan. Piutang dari
piutang dagang, piutang karyawan, piutang lain-lain, itu dijelaskan angkanya berapa. Nah, terus harta tetap, ya, diperinci, tanah, gedung, mesin, kendaraan, inventaris itu berapa. Itu masuk di perincian. Nah, terus hutang juga gitu. Ya, hutang apa? Hutang dagang, hutang lain-lain dijelaskan. Nah, yang long form report yang bab 5 itu berisi keterangan yang lebih informatif. Ya. Tidak hanya masalah yang terkait dengan laporan keuangan, juga bisa masalah yang lain. Contoh yang terkait dengan laporan keuangan. Kalau tadi piutang dijelaskan dari piutang dagang, piutang usaha, piutang karyawan, piutang lain-lain. Nah, nanti di bab 5 itu dijelaskan piutang dagang itu ke siapa saja. Dia nyebut debiturnya. Ya, kalau tagihannya ada 24, berarti ada 24 debitur ini diurai di sini. Terus piutang karyawan ke siapa aja? Karyawan ada di perusahaan. Terus piutang lain. Perusahaan itu meminjamkan ke siapa? Atau mungkin ke direksi atau ke pemegang saham. Itu dijelaskan. Nah, terus yang kedua, persediaan. Nah, persediaan tadi kan di bab 4 dijelaskan bahan baku, WIP, bahan pembantu, dan barang jadi. Nah, nanti bahan baku itu ada berapa? Bahan baku itu dari apa? Mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, WIP itu apa? Ya, terus bahan pembantunya apa saja? Nah, terus barang jadi apa saja? Mungkin bisa satu jenis, cuma beda ukuran. Nah, nanti dijelaskan. Ya, dijelaskan tipe ukurannya berapa. Nah, terus ada juga mungkin informasi tentang kondisi perusahaan. Contohnya gini, di situ dijelaskan penjualan itu menurut wilayah. Ya, wilayah mana? Mungkin perusahaan dibagi 3, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ya, dan Indonesia Barat. Berarti total sale yang ada di situ, Indonesia Timur berapa, Indonesia Tengah berapa, Indonesia Barat berapa. Bisa juga kalau nggak seluruh Indonesia, mungkin wilayah, kalau hanya di Jawa, mungkin wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Itu perincian. Dan bisa juga laporannya berupa grafik. Jadi penjualan 1 tahun dibagi per 12, Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian sampai Desember, bisa ditampilkan sesuai dengan bentuk di dalam grafik. Ya, jadi kelihatan ya omsetnya Januari berapa, Februari naik, Maret berapa. Itu yang masuk di bab 5. Ya, tambahan di long form report. Nah, otomatis Anda nyusun short form dan long form, jelas biayanya beda. Ya, kenapa? Perincian Anda buat, waktu lebih, terus biaya juga lebih. Nah, kapan penggunaan long form sama short form? Ya, kalau di audit itu perusahaan bukan perusahaan asing, go public, ya, yang go public, perusahaan go public, itu otomatis harus akuntan membuat secara long form. Ya, jadi long form itu otomatis buat perusahaan yang diaudit bentuknya ya apa, dia masuk dalam kategori go public. Jadi menjual sahamnya keluar. Ya, itu pasti long form. Tidak usah diminta, tidak usah tanya, pasti long form. Karena itu satu syarat. Nah, terus ada perusahaan yang bukan go public, yang masuk dalam etap dulu. Ya, nah di situ kalau yang memberi tugas itu tidak memberi komen apa-apa,
auditor membuat laporannya secara short form. Jadi tidak long form, kecuali ya perusahaan tersebut minta untuk dibuatkan secara long form. Berarti ini kalau nggak ada permintaan short form. Ya, untuk perusahaan di luar yang go public. Ya, kalau go public otomatis long form. Nah, kalau bentuknya bukan go public, kalau dia tidak minta, yang disusun adalah secara short form report. Ya, kecuali perusahaan minta, Pak, tolong nanti laporannya buatkan bentuk panjang. Termasuk bentuk panjang itu ada di bab 5. Kenapa? Nanti fee, ongkos pemeriksaannya beda tuh. Buat long form dengan short form. Jadi ketebalan laporan tidak sama. Nah, oke. Tadi mengenai bentuk laporan sudah jelas. Nah, kita masuk di yang tadi. Itu ada di bab 1. Berarti di dalam laporan akuntan itu ada di paling atas. Ya, opini. Jadi auditor itu extern hanya diminta opininya. Ya, opini Anda lihat di situ. Yang satu unqualified opinion. Ya. Wajar tanpa pengecualian. Nah, situ dijelaskan apa dimaksud tanpa pengecualian. Kenapa? Kita mengaudit apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan BSAK. Ya, di situ adalah pendapat yang diberikan pihak auditor tanpa reserve apapun. Berarti tanpa ada sesuatu yang dikecualikan. Berarti fair. Ya. Atau laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material. Nah, material disebutkan di opini. Kenapa? Karena laporan keuangan tidak bisa dijamin itu benar semua. Ya, mesti pembulatan. Berarti sudah ada hal yang material. Ya, terus dalam posting mungkin ya ada pengeluaran jamuan tamu. Ada tamu keluar via kas. Ternyata bukan beban biayanya di pos jamuan tamu, mungkin masuk di biaya rumah tangga. Ya, jadi salah 1-2 akun terposting itu tidak ada apa-apa. Ya, kenapa? Lepas dari kendali atau tidak disengaja. Atau nanti nilainya tidak material. Berapa sih kita menjamu tamu? Ya, paling enggak habisnya antara 100-300 ribu. Ya, keliru posting ke beban sumbangan atau ke beban yang lain-lain, nggak ada masalah. Nah, itu makanya tidak dijamin laporan akun keuangan yang disediakan oleh perusahaan itu benar. Makanya nanti pendapatnya wajar. Nah, kalimat wajar yang Anda perhatikan, jadi tidak bicara benar tapi wajar atau layak. Ya, bahasanya biasanya menyatakan wajar atau layak. Nah, ini opini yang pertama, fair. Jadi fair itu laporan keuangan sudah disajikan ya secara wajar ya dalam hal yang material. Material disebutkan di opini ya. Terus laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan GAAP. Kalau di Indonesia sudah sesuai dengan SAK. Ya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, makanya Anda jurusan akuntansi sering-sering baca tentang PSAK 1 bicara apa, PSAK 2 bicara apa, ya, PSAK 3 bicara apa. Ya, jadi ini penting. Ya, satu contoh PSAK
nggak salah 48 ya, itu menyebutkan laporan keuangan harus, kalau ada piutang usaha, harus dibentuk cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Itu di SAK. Berarti wajib. Kalau perusahaan piutang, saldo piutang dagangnya tidak ada bentuk cadangan kerugian, itu berarti menyalahi PSAK. Ya, nanti apa opini? Ya, sekarang kita masuk yang kedua. Oh, sebentar. Yang pertama ini ada kemungkinan ada dua bentuk. Ya, yang pertama ya, yang lainnya enggak. Itu ada bentuk baku atau bentuk dengan catatan. Ya, ada bentuk baku atau bentuk dengan catatan. Oke. Jadi yang pertama itu kemungkinan akan keluar opini wajar tanpa pengecualian dalam bentuk baku, atau akan keluar wajar dengan tanpa pengecualian dalam bentuk dengan catatan. Wajar, jadi nomor satu yang praktek akan ada keluar salah satu, ya. Nah, opini yang kedua itu menyebutkan qualified opinion. Tolong nanti kalau Anda ditanya, yang pakai bahasa Inggris otomatis nilainya beda dengan yang tidak. Ya, pendapat wajar dengan pengecualian. Ya. Pendapat wajar dan pengecualian. Jadi gini, di laporan keuangan itu ada pos-pos baik neraca maupun laba rugi. Jadi di opini itu diberi contoh gini, laporan keuangan tersebut terlampir wajar mungkin, kecuali yang dikecualikan apa? Piutang atau persediaan, ya, atau penanaman sementara, investasi sementara. Ya. Tapi ingat, tidak mungkin ada yang dikecuali dari satu akun. Karena nanti kalau lebih dari satu akun, masuk di opini yang ketiga. Ya. Terus kedua, tidak boleh ada pengecualian kas. Kalau kas dikecualikan, berarti masuk di opini ketiga. Ya, tidak, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Ya. Itu pendapat yang tiga. Berarti urutan dari atas itu sangat baik, kecuali tidak wajar, tidak baik. Nah, terus yang keempat, opini pendapat menolak memberikan pendapat. Nah, ini beda ya. Kalau yang ketiga tuh umumnya apa? Pengecualiannya lebih dari satu. Kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum, tidak sesuai dengan SHK. Nah, contoh tadi ya, yang kedua, wajar kecuali piutang dagang. Kira-kira terjadi apa? Waktu Anda melakukan pemeriksaan, pertama, ya, piutang dagang tidak dibentuk cadangan.
Jadi kalau nilainya kecil bisa masuk ke opini kedua. Ya. Tapi kalau piutangnya ini besar karena piutang dagang berpengaruh ke penjualan, maka ini cukup material, akhirnya masuk ke opini ketiga. Ya, ini sudah paham. Jadi tadi saya sebutkan masuk di opini kedua boleh dengan syarat hanya satu perkiraan. Contohnya tadi piutang dagang. Nah, kalau piutang dagang itu saldonya kecil, tidak begitu material, bisa Anda mengecualikan ke piutang dagang. Tapi kalau walaupun satu akun piutang dagang nilainya besar, cukup material, kenapa? Piutang dagang atau ke penjualan, pasti. Karena jualannya piutang pada penjualan ya. Jadi dua-dua kena. Akhirnya nilainya cukup material. Tidak ke kedua, opininya mungkin ke tidak wajar. Nah inilah beratnya yang pertama, perusahaan tidak membuat cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, lain halnya, kalau nanti dia tidak membentuk, waktu audit, perusahaan menyarankan, Pak, tolong bentuk cadangan. Dia mau, intern perusahaan mau, maka kemungkinan nanti bisa ke opini yang pertama. Ya, bisa wajar. Tapi nanti hasil audit akan ada cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Berkali-kali saya sebutkan ke Anda bahwa kalau Anda menemukan neraca perusahaan tidak ada cadangan kerugian piutang, itu ambil skripsi. Paling gampang. Ya. Jadi nanti membandingkan perusahaan yang bentuk cadangan sama yang tidak membentuk. Ya, nanti di skripsi bab 4 Anda analisis, Anda bandingkan apa pengaruhnya ke laba rugi, apa pengaruhnya ke total aset. Nah, disitulah jadi skripsi udah. Ya, tinggal nanti kesimpulan apa? Perusahaan tidak bentuk cadangan, sudah disarankan masuk di saran ya. Jadi perusahaan supaya menetapkan membentuk cadangan kerugian piutang. Jadi kalau perusahaan tidak bentuk cadangan, berarti laporannya sudah tidak sesuai dengan PSAK. Nah, konteks inilah yang harus nanti Anda siapkan untuk menyusun proposal skripsi. Kalau Anda mencari data ini, cari data dari famili atau keluarga yang kerja di perusahaan, apalagi di bagian akuntansi. Ditanya, laporannya pakai cadangan atau enggak? Ya, loh, enggak buat. Wah, itu segera ambil. Buat nyusun skripsi. Ya. Jadi, nah, untuk opini keempat, menolak memberikan pendapat. Kejadian opini ini keluar, waktu Anda sudah masuk ke lapangan, mau mengaudit, semua datanya dibatasi. Anda minta data ini, nggak boleh. Anda minta data ini, nggak diberikan. Jadi menurut Anda, apanya mau saya beri pendapat? Semuanya tertutup. Nah, atau Anda memeriksa kas, nggak boleh. Mau stok online persediaan, dibatasi. Ya, keluar opini yang keempat. Kalau keempat itu paling gamblang. Ya, Anda dibatasi waktu mengaudit. Ya, Anda minta buku besar, nggak boleh. Minta neraca lacur, nggak boleh. Berarti logikanya ini pasti laporan keuangannya dibuat dengan tidak semestinya. Ya, jadi dia hanya mancing auditor
siapa tahu auditornya lunak. Nah, ini nggak boleh. Ya, itulah pendapat yang keempat. Nah, kalau nanti ada tanya, loh, orang lain kok pendapatnya 5, Pak? Bukan, yang masuk 5 itu di poin 1 itu ada 2 kemungkinan, bentuk baku dan bentuk dengan catatan. Ya, jadi di opininya itu ada catatan. Kalau bentuk baku, seluruh kalimat, seluruh isi dari opini tersebut sudah ada bentuk bahasa standar. Kantor akuntan manapun, baik kita maupun di luar negeri, yaitu bentuk kalimatnya tidak berubah, ya, yaitu yang dinamakan bentuk baku. Nah, opini udah, ya. Nah, sekarang kita masuk, nanti kita bicara mana yang bentuk baku. Nah, kita masuk di yang satunya, yang B6. Nah, laporan standar. Sambil Anda bandingkan yang ada yang ketiga. Tentang isi dari opini, ya toh. Kalau Anda punya buku, untuk yang ketiga itu ada di halaman 75. Itu datanya saya ambil dari halaman 75, ya, persis yang saya copy buat Anda. Ya, kalau belum punya buku bisa lihat ini. Kalau sudah punya buku, langsung Anda buka halaman 75 tentang pendapat auditor. Nah, laporan standar, tolong Anda lihat, itu ada angka 1 sampai dengan 6, kalau sampai dengan 5. Sambil lihat nanti contoh itu di kalimat di info yang ketiga atau di halaman 75. 1 tentang alamat klien yang dituju. Nah, ini penting ya. Siapapun yang minta diaudit di dalam perusahaan tersebut, contohnya mungkin kepala akuntansi atau mungkin kabak keuangan atau direktur keuangan. Tapi surat opini jangan ditujukan ke 3 tersebut, tapi tujukan kepada siapa pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya ada 3, pemegang saham, ya, dewan direksi, ya, atau komisaris. Nah, tinggal Anda lihat di perusahaan tersebut siapa jabatan tertinggi, apakah komisaris, apakah pemegang saham, atau dewan direksi. Nah, kalau sudah jelas salah satu, tujukan ke itu, ya, surat opini tersebut, ya, bukan ditujukan ke manajer keuangan yang memberi tugas. Yang memberi tugas di perusahaan siapapun boleh, tapi hasil opini diberikan ke pimpinan tertinggi, penanggung jawab tertinggi yang ada di perusahaan tersebut. Ya, 1. Yang kedua, auditor independen. Jadi di samping surat tersebut, surat ditujukan, itu mesti tertulis auditor independen. Ini sekedar informasi. Zaman saya dulu waktu di kantor akuntan, itu kalimat itu tidak ada. Nah, tapi supaya lebih tegas, sekarang harus tercantum kalimat auditor independen. Ya, berarti bukan internal auditor. Supaya secara moral nanti auditor yang tanda tangan itu dia sudah bersikap independen, jadi tidak memihak. Ya, kalau memihak berarti opininya, pendapatnya bisa diragukan. Ya, berarti maksudnya sikap adil. Ya, itu independen.
Nah, di kolom 3 itu ada 3A, 3B, 3C. Itulah isi surat. Isi surat dari opini. Ya. Dibagi dalam 3 paragraf. Nah, yang di atas 3A paragraf pendahuluan. Ya. Yang B paragraf ruang lingkup. Lingkup mana? Sebatas mana Anda melakukan pemeriksaan. Nanti disajikan. Terus paragraf ketiga itulah yang dinamakan paragraf opini. Jadi pernyataan apakah wajar tanpa kecuali, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat, itu ada di paragraf 3C. Ya. Dan ini tidak ada catatan apa-apa antara 3A dengan 3B, 3B dengan 3C, bersih tidak ada masalah, itu namanya bentuk baku. Nah, silakan Anda baca di halaman 75 atau di lembar yang saya sertakan di belakang. Ya, itulah bentuk baku. Ya, jadi tidak ada embel-embel apapun. Ya, di semua kantor akuntan pasti isinya seperti itu. Ya, hanya beda bahasa. Ya, kalau di Amerika ya bahasa Inggris, di Australia bahasa Inggris. Ya, cuma bahasanya, kalimatnya itu tidak lebih, tidak kurang. Nah, terus ada pertanyaan, mana bentuk wajar tanpa kecuali dengan catatan? Nah, biasanya alasan sebelum opini itu diberikan catatan di antara 3B dan 3C. Itu yang masuk opini wajar tanpa kecuali dengan catatan. Jadi catatan itu biasanya ada di 3B dengan 3. Jadi alasan kenapa ada catatan, disitulah ada catatan dibuat. Nah, contohnya apa Pak? Satu contoh, di kebijakan akuntansi, penggunaan LIFO average, penggunaan metode penyusutan, ya itu harus konsisten. Tidak boleh berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi sering merubah pola, itu namanya tidak konsisten. Nah, kejadian yang ada di sini, saya buat contoh. Kira-kira sekitar 5-10 tahun yang lalu, pajak sudah mengumumkan bahwa metode dengan LIFO itu tidak boleh. Itu aturan pajak. Nah, perusahaan sebelumnya menggunakan LIFO. Konsisten terus LIFO. Nah, dengan adanya surat edaran pajak, perusahaan berpikir, kalau saya tetap bertahan di LIFO, padahal LIFO nggak boleh, berarti saya harus membuat 2 laporan. Atau adanya koreksi fiskal. Anda dari Bu Rizka sudah tahu apa koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu adalah berdasarkan akuntansi sekian, ya, khususnya menyangkut biaya. Mana yang tidak boleh dikoreksi, itu namanya koreksi fiskal, ya, seperti sumbangan. Sumbangan di akuntansi, ya tulis sumbangan, ya memang itu sumbangan, entertain. Tapi pajak nggak mau, harus ada bukti. Jadi kalau keluar ada sumbangan total setahun ada angka 1,5 miliar, bisa di Indonesia itu paling nggak mungkin bisnis di kita ini tidak akan keluar sumbangan. Yang kita kenal entertain. Ya, coba hari raya. Hari raya itu mesti apa? Kita berikan ke pejabat, ke bupati, ke kapolsek, ke kapolres,
ke Kodim, itu udah biasa. Ya, jadi kita itu kadang apa? Kebiasaan memberi kelancaran usaha. Tujuannya apa? Supaya ada apa-apa, paling enggak kita dilindungi. Jadi di kita itu udah jarang untuk tidak mengeluarkan biaya entertain, biaya kelancaran. Ya, contohnya aja kita ngangkut barang dari Jakarta Surabaya. Berapa jembatan timbang? Belum kalau nanti kena operasi di tengah jalan oleh polisi. Nggak mungkin Anda dah mengeluarkan amplop. Nah, ini kan biaya sumbangan entertain. Apa nggak Anda catat biaya sumbangan? Ya tidak mungkin. Nah, makanya nanti di akuntansi tetap biaya sumbangan atau entertain atau kelancaran. Umpama totalnya 1,5 M 1 tahun ya, bisa lebih. Nah, sekarang mana yang ada bukti itu yang diakui pajak. Kalau ada buktinya cuma 150 juta, total pengeluaran 1,5 M, berarti berapa yang dikoreksi yang tidak diakui oleh pajak. Nah itulah ya, beda antara pandangan pajak dengan pandangan akuntansi. Akuntansi biaya sumbangan ya masuk biaya sumbangan ya. Tapi nanti laporan ke pajak, oh pajak jangan dulu. Mana buktinya? Apakah lancaran biasa hari raya, tahun baru, mau nggak dia suruh tanda tangan orangnya? Ya nggak mau dong. Ya nggak mau. Makanya padahal pajak minta bukti. Saya kata pajak, silakan. Anda masukkan entertain 1,5 juta. Ya toh, tapi asalkan ada bukti yang terima siapa. Nah ini, kalau nggak ada bukti, ya saya koreksi, nggak jadi biaya. Kalau nggak jadi biaya apa? Tujuan pajak supaya pajaknya tinggi. Nah, makanya nanti dengan koreksi biaya di Anda keluarkan, makanya labanya akan naik. Ini ya seperti tadi perubahan perusahaan dari LIFO konsisten, tapi begitu ada aturan pajak tidak mau dengan metode LIFO, dikhawatirkan nanti kalau perusahaan memaksa LIFO pasti ada koreksi fiskal. Nah, supaya nggak repot, makanya perusahaan merubah pola dari LIFO ke FIFO. Saat kita audit ada perubahan pola itu. Memang seolah-olah tidak konsisten. Tapi auditor menerima karena alasannya udah jelas supaya nanti laporan keuangan ini tidak terlalu banyak koreksi fiskal. Jadi disamakan dengan aturannya pajak. Nah, hanya nanti apa yang masuk di dalam catatan, padahal disebutkan ya, harus konsisten. Tidak konsisten, opininya beda. Nah, tapi dalam konteks ini bisa diterima oleh auditor. Kenapa? Merubahnya mulai dulu acek ya, LIFO. Tapi karena dengan alasan harus pindah ke FIFO dan diterima oleh auditor, maka itu pendapatnya wajar tanpa kecuali dengan catatan. Kira-kira apa catatan dari auditor? Akan bisa gini, antara 3B dengan 3C, ada catatan gini, perusahaan merubah pola dari pembenahan persediaan dari LIFO ke FIFO, ya, agar serasi atau sama dengan aturan pajak. Akibat adanya perubahan metode ke FIFO, pasti HPP-nya tidak sama. Nah, HPP tidak sama ini Anda nanti diungkapkan di penjelasan tadi. Akibat adanya perubahan dari LIFO ke FIFO, maka laba naik atau turun. Berapa nilainya itu disajikan. Jadi Anda menghitung dengan LIFO berapa, dengan FIFO berapa, umpama ada perbedaan 125.000. Nah, labanya naik. Maka disebutkan akibat adanya perubahan dari LIFO ke FIFO, maka laba
naik 125.000 atau turun 120.000. Nah, sudah habis, langsung masuk di opini. Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir wajar tanpa kecuali. Itulah yang dimaksud di poin 1, ada opini wajar sesuai dengan bentuk baku, ada opini wajar tanpa kecualian dengan catatan. Nah, dengan catatan contoh tadi ya. Contoh seperti perubahan dari LIFO ke FIFO. Kalau ada tanya, ada bilang audit 5, bukan. Tetap 4, cuma yang satu kemungkinan ada salah satu yang keluar. Bisa bentuk baku, bisa bentuk dengan catatan. Ya. Nah, sampai Anda baca di halaman 75 atau yang saya buatkan tadi. Terus 4 saya berikan di belakang, kan ini agak penting dan Anda boleh paham. Di 5 itu tanda tangan dari auditor yang punya KAP. Ingat, jangan salah terima. Ya, kantor akuntan publik, dokter, pengacara, notaris itu tidak boleh nama lain, hanya boleh nama dari pemilik perusahaan tersebut. Ya, kalau Anda nanti mau berobat, di plannya itu ada Dokter Hasan. Anda tanya, Dokter Hasan, namanya itu Hasan. Tapi jangan keliru ke mantrinya. Umpama dia sebelum masuk Quran dokter ada mantri. Nggak mungkin dia namanya Hasan. Jadi yang dokternya itu penanggung jawab itu adalah Hasan. Sama dengan kantor akuntan. Ya, penanggung jawab saya. Ya, karena saya punya izin. Tapi saya dalam bekerja punya asisten. Mungkin Anda ikut saya jadi asisten auditor, bukan Anda yang tanda tangan, tapi saya penanggung jawab. Ya, kadang-kadang masyarakat nggak paham, dikira auditor. Anda ditanya, kerja di mana kamu? Di kantor akuntan. Nah, dikira Anda yang punya kantor akuntan, bukan. Anda jadi asisten auditor. Ya, yang punya kantor akuntan, siapa yang punya surat izin? Nah, perbedaannya juga gitu. Kalau profesi itu pasti nama orang yang bersangkutan, tidak boleh nama lain. Ya, kalau perusahaan bisa PT Mawar, ya, PT Dirgahayu, boleh. Ya, kalau kita buka kantor akuntan profesi atau dokter, nggak ada dokter Matahari, padahal dia namanya Hasan, ya dokter Hasan. Ya, jadi nama orang si penanggung jawab. Itulah di poin 5. Nah, poin 4, ini tolong hati-hati di UTS. Poin 4, tanggal laporan. Nah, ini sedikit sampai statement, tanggal opini atau tanggal laporan akuntan biasanya ada di lembar opini. Ingat, itu bukan tanggal surat. Kenapa? Tanggal surat itu, umpama Anda buat surat ke temannya, baik SMS atau tertulis, tanggalnya pasti tanggal sekarang. Kalau di opini bukan itu. Ya, jadi kembalikan, tanggal di bukan tanggal saat Anda menulis surat. Ya, zaman saya dulu nulis surat dengan tertulis. Sekarang paling gampang pakai WA, Anda tulis, pasti tanggalnya sekarang. Kalau Anda ngetiknya besok, dikirim besok, pasti keluarnya besok. Nah, di opini bukan itu. Tanggal opini, silakan dicatat, itu tanggal sesuai dengan selesainya pekerjaan di lapangan. Ingat, bukan tanggal surat.
Ya, tanggal opini atau tanggal laporan itu tanggal pada saat Anda sudah selesai memeriksa di lapangan. Di lapangan itu maksudnya apa? Audit. Nah, kenapa? Kalau tanggal laporan nggak bisa, laporan bisa selesai setelah sebulan, 2 bulan setelah ya. Karena begitu selesai di lapangan hari ini, Anda menulis hari ini, laporan akuntan mungkin selesai bulan depan atau bisa 2 bulan lagi. Kenapa ini dibuat tanggal selesainya pekerjaan di lapangan? Itu menyangkut tanggung jawab. Ingat, Anda auditor masuk ke perusahaan orang lain. Begitu Anda masuk ke perusahaan orang lain, Anda seolah-olah ikut melibatkan tanggung jawab kalau di perusahaan tersebut terjadi apa-apa. Contoh, ada pencurian, ada kebakaran. Ya, pasti Anda ditanya oleh pihak yang berwajib karena Anda ada di situ. Orang luar yang ada di perusahaan. Jadi tanggal opini adalah tanggal tanggung jawab. Ya, setelah tanggal itu nggak urusan, auditor tidak harus dimintai tanggung jawab. Supaya gamblang, ya, Anda memeriksa perusahaan tahun 2020. 2020 berarti akhir Desember tahun lalu. Nah, terus perusahaan, umpama saya punya perusahaan, minta ada audit. Nah, saya mau laporan saya ini tahun 2020 supaya diperiksa Anda. Nah, otomatis surat itu saya buat di bulan Januari. Ya, yang isinya tolong perusahaan saya Anda audit. Nah, berarti bulan Januari. Nah, terus Anda survei ke perusahaan saya. Lihat kondisi perusahaan saya. Umpama saya ini pelanggan baru. Survei apa? Tanya mana laporan keuangannya sudah jadi atau belum. Nah, kedua juga mengenai pengendalian intern yang saya anut. Itu perlu. Nah, setelah itu Anda pulang, Anda yang audit ya perusahaan saya, Anda mesti membuat penawaran harga. Umpama 15 atau 20 Januari yang lalu. Apa yang Anda tawarkan? 1, biaya pemeriksaan. Ya. Kedua, kapan Anda sanggup menyelesaikan audit ini? Karena audit rata-rata bisa sebulan, bisa 2 bulan, biasanya paling lama ya, tergantung sikon saat Anda survei pendahuluan. Nah, Anda mengaudit, umpama memulai awal Februari, masuk ke perusahaan saya. Nah, umpama hari ini dari awal Februari sampai dengan tanggal 12 April, Anda pulang ke kantor, Anda pikir, saya tidak mungkin ke perusahaan Pak Jono lagi, karena Anda menganggap sudah cukup. Nah, berarti nanti tanggal opini Anda tanggal sekarang. Tanggal selesainya pemeriksaan di lapangan. Sedangkan laporan akuntan yang Anda buat itu bisa selesai bulan depan atau 2 bulan lagi. Kenapa? Karena Anda nanti memproses hasil pemeriksaan. Anda nanti berbicara di kantor. Ke Pak Jono nih saya buat keluar opini apa ya? Masih dipikir. Kedua, Anda membuat konsep laporan tadi. Bisa bentuk panjang atau bisa bentuk pendek. Nah, setelah Anda buat draft konsep,
Anda tidak boleh langsung final laporan tersebut tanpa Anda presentasi dengan saya. Jadi nanti draft Anda umpama selesai nanti di akhir April, tanggalnya sekarang ya, di akhir April, draft Anda itu diberikan ke saya. Ini loh Pak Jono, hasil pemeriksaan saya. Nah, lengkap. Dari bab 1 sampai dengan 4 atau bab 1 sampai dengan 5. Saya pelajari, ya, itu draft, belum final. Mungkin yang Anda berikan, saya pelajari sampai 3 hari atau 1 minggu. Nah, Anda nanti telepon, gimana Pak Jono, sudah dibaca atau belum, setuju atau belum. Nah, akhirnya nanti saya bisa datang ke kantor Anda, atau Anda nanti ke kantor saya. Bicarakan, itu namanya proses presentasi. Ya, proses presentasi di situ Anda mesti tanya saya, gimana Pak Jono? Sedangkan yang Anda sodorkan bisa tanpa koreksi menurut Anda, akuntan, atau bisa pakai koreksi. Nah, biasanya yang lama kalau Anda nyodorkan ke saya, hasilnya pakai koreksi. Ya, entah koreksinya 1 jurnal atau koreksinya bisa 3 atau bisa 5. Nah, yang saya baca itu kadang-kadang koreksi. Ya, karena apa? Saya kadang-kadang mancing Anda. Padahal saya tahu yang Anda koreksi itu benar. Ya, tapi dari pihak saya, kalau perlu jangan koreksi nanti saya dinilai oleh atasan, saya nggak bisa kerja. Ini kebiasaan di perusahaan, kalau kita bekerja salah, atasan menganggap kita nggak becus. Nah, saya berusaha menekankan ke Anda, kok bisa koreksi gini, Pak, Bu, ini begini, nggak perlu koreksi, nggak usah lah. Oh, nggak bisa, katanya auditor. Walaupun wajar tanpa pengecualian, laporan Anda berubah dengan adanya koreksi. Karena Anda mengikuti aturan sesuai dengan SHK. Ya toh? Nah, umpama saya setuju, saya tanda tangan di draft tersebut. Yang ada di opini maupun di laporan keuangan. Semua lembar, halaman draft Anda saya tanda tangani. Nah, begitu saya tanda tangani, nah tadi sebutkan tanggal opini sekarang, mungkin nanti akhir bulan Anda memberi draft saya baca seminggu, berarti bulan Mei tanggal 7. Nah, begitu saya tanda tangan, ya, Anda tidak mungkin tanggal 7 langsung dicetak, masih memerlukan proses, ya. Proses apa? Proses pencetakan, mungkin 2 hari. Jadi nanti selesai Anda membuat laporan akuntan tanggal 9 Mei. Nah, berarti tanggal laporan tetap tanggal sekarang. Ya, karena itu batas tanggung jawab Anda masuk ke perusahaan saya. Setelah tanggal 7, kalau di perusahaan saya jadi Anda tidak perlu bertanggung jawab. Kenapa? Mungkin di perusahaan ada mogok, ada kehilangan barang, ya, ada kebakaran. Ya, Anda kalau awal Februari sampai dengan tanggal sekarang 12, pasti Anda dimintai keterangan sama pihak yang berwajib. Tapi kalau nanti setelah tanggal 12 ini ada apa-apa di perusahaan, Anda tidak mungkin dimintai tanggung jawab karena Anda sudah tidak masuk ke perusahaan saya lagi. Itu adalah batas tanggal laporan. Jadi saya garis bawahi, tanggal laporan opini bukan tanggal surat, tapi tanggal selesainya Anda masuk ke perusahaan saya. Dan terakhir, jadi Anda sudah cukup hari ini Anda tidak kembali lagi. Tinggal ada proses di kantor Anda. Ya, perkara besok-besok ada apa-apa dengan perusahaan, Anda tidak mungkin dimintai tanggung jawab.
Nah, kasus ini pernah Pak Jono alami 88. Ya, Anda masih belum lahir ya. Di tahun 88 saya jadi auditor memeriksa perusahaan elektronik yang ada di mana di selatan tuh, Rukun. Ya, perusahaan elektronik yang membuat TV, radio, dan macam-macam. Tapi sekarang perusahaan buyar, sudah selesai, sudah nggak berdiri lagi. Nah, waktu itu, umpama ya, hari ini saya meriksa stok. Yang saya periksa kebetulan bahan baku. Ya toh, malamnya begitu saya pulang, pabrik itu kebakaran, habis. Untungnya yang terbakar itu sebagian besar barang jadi. Ya, saya sempat tanya lo polisi, loh, Bapak kemarin katanya cek stok, karena orang perusahaan mesti cerita. Kemarin Pak yang ada di sini siapa aja orang luar? Oh, dari kantor akuntan Pak. Akhirnya saya datang, saya dipanggil, Bapak kemarin meriksa stok. Iya, stok apa? Bahan baku. Kok kebetulan yang terbakar barang jadi, aman. Tapi tetap saya dimintai tanggung jawab. Ya, umpama kebetulan yang terbakar bahan baku, pasti saya lama pemeriksaannya. Karena nanti ditanya, gimana Pak hasil stoknya, gimana kartunya. Kan saya mesti punya data hasil pemeriksaan. Nah, kasus seperti itulah ya yang terjadi. Kenapa tanggal laporan itu tanggal selesainya pekerjaan di lapangan, bukan selesainya laporan akuntan lah ya, selesainya pekerjaan di lapangan. Kenapa? Merupakan batas tanggung jawab Anda dari saat awal periksa sampai hari ini. Kalau tidak terjadi apa-apa, Anda aman. Umpama terjadi setelah tanggal besok, ada kebakaran, ada kehilangan, ada demo buruh, pasti Anda ditanya. Ya, karena Anda masih ada di perusahaan. Itulah tanggal laporan asasi, tanggal opini itu tanggal opini adalah tanggal batas selesainya pekerjaan lapangan, bukan selesainya laporan akuntan dibuat atau diberikan. Paham ya? Itu yang perlu Anda pahami. Ingat ini masuk di kisi-kisi UTS, termasuk opini. Nah, satu lagi yang terakhir, di setiap paragraf, ada 3 tadi, di setiap paragraf pertama, 2 atau 3, itu kalau bentuk baku, kalimatnya, konten yang ada di paragraf itu tidak dari yang ada di lapangan bentuk baku. Contoh Anda lihat tolong, di alinea pertama, paragraf pertama, dibaca ya. Itu ada 6 konten yang harus dimasukkan. Perhatikan, 1, mesti di situ tertera, menurut kami telah mengaudit atau kami telah memeriksa. Itu yang pertama. Kenapa disebut kami telah memeriksa? Jangan ditulis kami telah menyusun. Ya, kalau menyusun berarti Anda menyusun laporan keuangan. Beda dengan mengaudit. Karena kantor akuntan tidak menyusun laporan keuangan, tapi mengaudit. 1. Yang 2, pasti ada nama perusahaan yang Anda audit. Silakan sampai dilihat kalimatnya yang punya
buku halaman 75 atau tadi yang saya berikan ada nama perusahaan. Perusahaan tersebut namanya apa yang kita audit. Yang ketiga, bentuk laporan apa saja yang Anda audit. Ya, biasanya lengkap itu ya. Laporan neraca, perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas. Ya, itu pasti ada. Tiga, tanggal laporan. Ingat, laporan neraca dengan laba rugi itu beda loh ya. Ya. Kenapa? Neraca itu satu tanggal, kalau laba rugi itu periode. Ya, jangan sampai salah. Jangan Anda buat neraca PTX 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Salah, hati-hati. Atau ada justru laporan laba rugi 31 Desember. Salah. Kalau Anda tulis laba rugi 31 Desember, berarti laba rugi hanya 1 hari. Ya, padahal laba rugi Anda dalam periode 1 tahun. Berarti 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau neraca 31 Desember. Ya, tidak periode. Neraca itu 1 tanggal. Kenapa? Besok sekarang beda, lusa beda, atau kemarin beda. Ya, kalau laporan laba rugi itu dipagari periode kapan sampai dengan kapan. Nanti kalau ada buat laporan keuangan, baik itu saat buat nyusun skripsi, atau Anda membuat laporan, atau Anda bekerja, jangan sampai salah menyusun tanggal. Nah, 4 sudah ya. 5. Di situ disebutkan di alinea paling akhir. Bentar, baterai saya habis. Nah, kalimat 2 yang penting paling belakang, laporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak manajemen. Sedangkan auditor hanya bertanggung jawab pada opini. Nah, ini pasti ada. Kenapa? Supaya nanti ada pertanyaan masyarakat. Loh, auditor itu waktu memeriksa ada koreksi. Berarti laporan keuangan asli dengan hasil audit tidak sama. Kenapa dia nggak mau tanggung jawab? Nah, ini ada pertanyaan gitu. Nah, Anda sebagai mahasiswa akuntansi harus bisa jawab. Kenapa? Sebelum laporan akuntan final, draft laporan tadi itu dibicarakan dengan pihak perusahaan. Nah, kalau sudah setuju, dia tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, walaupun laporan keuangan berubah, kembali tanggung jawabnya ke pihak manajemen. Paham ya? Jadi Anda sebut, kalau hasil audit laporan keuangan asli ada perubahan karena ada koreksi audit, berarti berubah ya dari laporan yang asli, tanggung jawab pihak manajemen. Kenapa? Karena sebelum laporan akuntan final jadi, ada namanya proses presentasi. Ya, presentasi adalah konsep draft diberikan ke perusahaan untuk dipelajari. Kalau sudah setuju, nanti di setiap lembar draft konsep tanda tangan, berarti laporan, termasuk laporan keuangan hasil audit. Nah, disitulah karena internal perusahaan sudah menandatangani laporan keuangan, berarti tanggung jawab ke Anda lagi, tidak menjadi tanggung jawab auditor. Nah, jadi kalau di laporan tadi, bentuk pendek dan panjang, auditor hanya bertanggung jawab ke bab 1, hanya opini. Kalau opini salah,
auditor tanggung jawab. Nah, makanya tadi sebutkan itu menjadi materi residik. Ya, inilah pentingnya. Jadi laporan keuangan auditor tidak mau tanggung jawab. Walaupun dirubah auditor, internal perusahaan sudah tanda tangan menerima. Ya, nah itu ada pertanyaan, Pak. Kalau draft itu tidak disetujui, bisa nggak? Loh, auditor gampang aja ditarik. Oh, Bapak nggak setuju ya dengan koreksi saya? Anda tarik kembali apa? Opininya aja dirubah. Bisa keluar opini yang kedua. Pendapat wajar kecuali. Nah, yang tidak ditandatangani itu poin apa? Ya, jurnal apa yang tidak? Kalau apa menyangkut piutang, ya kecualikan piutangnya. Menyangkut koreksi persediaan, ya kecualikan persediaannya. Beres sudah. Ya, jadi karena auditor hanya bertanggung jawab sebatas lembar di opini. Oke, saya kira itu tolong ini juga menjadi kisi-kisi UTS. Terutama kalau tadi ada pertanyaan, kapan tanggal laporan opini diterbitkan? Jawabannya, tanggal opini diterbitkan sesuai dengan selesainya auditor bekerja di lapangan atau di perusahaan yang diaudit. Ingat, bukan tanggal selesainya laporan diserahkan. Ya, karena hal itu menjadi tanggung jawab. Kalau auditor selama ada di perusahaan ada apa-apa, auditor ikut bertanggung jawab, pasti ditanya oleh pihak yang berwajib. Ya, oke. Saya kira itu yang saya berikan. Nah, nanti ini juga menjadi presentasi setelah UTS. Ya, tinggal kelompok. Jadi tentang opini dan lembar opini itu menjadi presentasi untuk kelompok 2 minggu yang akan datang. Karena minggu depan itu sudah UTS. Dan materi ini juga masuk di dalam kisi-kisi UTS minggu depan. Entah apa yang saya tanya, apakah betul opininya, apakah konten yang harus ada di paragraf pendahuluan, atau saya tanya, paragraf ada 3, sebutkan paragraf apa saja, atau saya tanya, opini ada di paragraf berapa. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Nah, sementara saya tanya, Anda tugas kemarin terakhir tentang apa? Tentang persediaan itu Pak, kartu persediaan. Metode persediaan. Oh, yang Vivo itu ya? Iya Pak. Yang apa? Yang teori apa yang praktek? Apa yang hitungan? Yang praktek Bapak, hitungan. Yang praktek, hitungan ya. Oke. Sekarang saya berikan materi tugas ini sampai jam ada jam kedua kan kosong. Jam kedua kosong ya? Jam 2. Tidak Bapak, ada itu Bu Ana manajemen. Ada. Ada Oh, Bapak. manajemen, ganti jam. Berarti Metode penelitian. metode penelitian. Loh, kok katanya Bu Ana? Memang Bu Ana? Iya Pak, kan Bu Ana yang ngajar. Oh, yang ngajar metode penelitian Bu Ana, bukan Pak. Siapa? Iya Pak. Oh, ya oke. Setengah 10. Anda mulai sampai setengah 10 ya? Bu Ana? Iya Pak, setengah 10 mulai Bu Ana. Biasanya full sampai jam 11. 12 Pak. 12. Berarti ini
Juga ini nanti sampai serahkan ke saya 12:30 ya. Jadi Anda setengah jam ini sampai dengan nunggu Bu Ana, bisa dilihat tugas ini, nanti diselesaikan setengah jam setelah Bu Ana. Berarti 12:30 diserahkan ke saya. Bentar. Bapak, saya mau nanya. Ya. Ya. Itu Pak, untuk mengenai absen, ada beberapa anak yang belum bisa karena ada yang belum bayar gitu, gimana Pak? Sebentar. Absennya. Suaranya nggak jelas, Mbak. Coba diulangi. Ya. Berapa anak yang belum bisa absen Pak, dikarenakan apa ya? Oh, maksudnya untuk UTS. Mbak, tolong Absen apa hari yang ini Pak. tadi temannya ngomong apa yang jelas apa? Iya, Mbak. Putus-putus. Gini Bapak, kan kita kan hari ini harusnya absen harian, tapi e-learning kita tuh sudah diblokir dari sananya Pak, karena belum bayar gitu. Oh, gitu. Ya jadi kita tidak bisa absen Pak. Jadi dilihat dulu. Nah, terus gimana? Ya, yang belum bayar tidak keluar gitu. Yang belum bayar tidak bisa masuk e-learning Pak, diblokir semua. Tidak masuk e-learning. Iya. Gini. Tolong kalau gitu yang hadir hari ini Anda buat daftar sendiri ya, kirim ke saya. Paham nggak? Yang bisa masuk. Yang hadir hari ini, Iya, Pak. tolong buatkan daftar. Yang hadir lah ya. Ya, yang hadir. Buatkan daftar, terus kirim ke WA saya. Ya, kan masihnya ada 25 ya. Jadi, saya sapa ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Wero Pak. Ya, tolong ya, buat daftar yang hadir, karena buat catatan saya. Ya, sebetulnya menurut saya, ya toh, masalah absen itu tetap diterima. Menurut saya ya, perkara nanti di UTS itu diberi kebijakan atau tidak, itu tergantung dari pihak fakultas. Tapi kalau ini absen, harusnya tidak boleh dicegah, ya, karena ini kan waktunya kuliah ya. Ya, perkara nanti Anda sampai UTS belum bayar, itu urusan sana. Dikeluar atau enggak, nilainya kan urusan sana, bukan urusan saya. Ya, tapi perkara nanti Anda ikut UTS belum bayar, saya kan punya. Tolong nanti waktu UTS ya, yang merasa belum bayar atau minta kebijakan, hasil jawabannya serahkan ke saya. Ya, mungkin suatu saat nanti Anda segera bisa bayar ya. Itu kan jadi pertimbangan saya. Ya, kalau nggak gitu nanti Anda ketutup saat dari ini, nggak dari kampus. Ya, paham nggak saya maksud? Iya Pak. Ya, saya maksud paham nggak? Jadi hari ini yang absen, yang masuk, tolong nanti berikan ke saya. Ya, terus untuk ujian nanti, kalau Anda mungkin masih mengajukan keringanan, ya, atau belum bayar, yang nggak minta keringanan atau belum bayar ya, itu tolong jawaban UTS-nya. Oh, sebentar, kalau Anda tidak ikut, kira-kira Anda dapat soalnya nggak? Nggak dapat Pak, tapi kan bisa dapat dari teman-teman di itu Pak. Kan soalnya kan sama, nanti dikirimin soal dari teman-teman. Oh, minta dari temannya. Ya nggak apa, nanti yang merasa halangan itu kirimkan ke saya. Nanti di belakang hari kalau ada apa-apa,
nanti saya tetap memasukkan angka bahwa Anda ikut, gitu ya, paham nggak? Paham Bapak. Ya, oke, saya kira itu. Ya, silakan itu. Tolong nanti yang absen hari ini segera kirim ke saya. Ya, tadi sempat ada yang satu tolak karena sudah mau selesai dia baru datang. Ya, ini anaknya pindahan nggak salah, perempuan. Siapa ini? Siapa Pak? Ada di kelompok 7. Kelompok 7 urutan ada paling bawah. Ini menyangkut rahasia ya. Tolong kelompok 7 udah tahu ya. Kenapa sempat saya tolak? Dia baru datang sudah mau selesai. Ya, memang saya sengaja saya tolak supaya jangan main-main. Kalau saya gini ya, kalau Anda waktu kuliah berhalangan ya, atau ada keluarganya sakit, kalau ada sakit, ya kirim WA ke saya. Pak, maaf saya tidak bisa ikut kuliah karena saya sakit. Ya, atau ada keluarga yang meninggal, ya. Paham ya? Paham ya? Jadi Anda WA ke saya langsung. Nah, jangan seperti temanmu kelompok 7 ini yang ada di paling bawah, ya. Anda baru kemarin seberat jam sebelumnya baru masuk. Ya nggak bisa dong. Mau yang ikut kuliah Haja Muhammad apalagi yang baru masuk. Ya, makanya saya menghargai waktu masuk pertama di laptop saya sampai ini 25 ya. 12 orang pertama itu ada nilai plus. Ya. Kalau lainnya nggak ada nilai, dianggap tetap masuk. Tapi yang terlambat itu juga saya kasih kode, ya. Contohnya di sini yang perhatian ke Eka ya, Eka Nur Oktaviani. Ini catatan saya, Anda masuknya absennya agak di belakang, hadir cuma ada di belakang. Lain kali tolong jangan diulangi. Saya tidak mengurangi nilai Anda, tapi saya tidak menambah nilai Anda. Ya, kalau situ yang aktif pasti nilainya saya berikan kebijakan. Ya, oke, segera itu Anda tunggu soal dari saya. Jadi apa yang sudah saya tunjukkan tadi, tolong Anda patuhi. Ya, kalau Anda terlambat atau tidak bisa masuk atau ada urusan yang sangat mendesak, WA ke saya. Tapi sebelum jam absen dimulai, ya, saya tahu ya kesibukan Anda. Terus mungkin ya, saya masih bicara Bu Rizka, bulan puasa kita undur mulai jam 7:30. Setuju nggak? Masuk bulan puasa, waktunya kita mulai 7:30. Ya, tidak jam 7. Setuju Pak. Kenapa? Kenapa? Setuju Pak. Setuju ya, karena saya tahu Anda nanti buka puasa malam, biasanya nanti pas jam 7 aras-arasan masih mulai bingung kabeh. Ya, oke, saya insya Allah saya berikan waktu mulai 7:30, 8:3/4 buka Google. Oke, nanti otomatis waktu kuliah memang saya agak persempit. Kenapa? Saya semua ada di jam pertama. Ya, di kampus lain jam pertama juga. Ya, memang sengaja karena tahu saya orangnya paling aktif. Ya, oke, terima kasih. Silakan bisa mundur. Bapak izin bertanya Bapak. Setelah saya kirim soal untuk kelompok yang nanti paling lambat jam 12:30 diserahkan ke saya. Oke, sampai ketemu. Enggak tunggu Bapak. Minggu depan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.